kami berikan nilai. Nah, sebagai acuan ataupun perlu kami Bapak sampaikan di sini, yang pertama yaitu mengenai kriteria ketuntasan minimal atau KKM dari pelajaran PPKN kita adalah 75. Itu yang paling rendah KKM-nya, biar siswa kami sekalian tahu. Dan kami mohonkan kepada siswa kami, di mana kemarin banyak bertanya berapa nilai kami, Pak, itu yakinlah akan baik nilainya. Nah, baik itu berapa jumlahnya, itu nanti tergantung dari isi video kalian. Apakah kalian dalam waktu yang singkat sudah menguasai atau belum, atau memang kalian masih belum percaya diri untuk membuat video. Nanti semua ada nilainya. Tetapi sebelum itu saya akan bacakan bagaimana KKM itu. Dalam penilaian kita ini di rapor nanti ataupun di harian, ada di situ disebut pengetahuan dan keterampilan. Untuk pembuatan video itu Bapak akan masukkan ke dalam nilai tugas harian dan juga sekaligus nilai keterampilan kalian. Nah, Bapak akan bacakan kriteria nilai-nilai yang mana cukup baik dan bagus, ada amat baik, CBA. Nah, seperti tadi KKM 75 sampai 83 itu tergolong C atau cukup. 84 sampai 93 itu adalah baik, C atau B. 94 sampai 100 itulah amat baik atau A. Nah, ini yang bisa Bapak sampaikan siswa kami sekalian supaya mampu dan bisa termotivasi untuk terus belajar dan percaya diri untuk membuat video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tugas-tugas semua maunya adik kami semua bisa memberikannya dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, inilah beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Semoga kalian sehat dan juga lebih termotivasi untuk selalu mampu membuat yang terbaik, yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada kita dan mengirimkannya. Itu kami akan dokumenkan dan akan membuat nilainya. Sekarang kita akan mengikuti pembelajaran kita mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah merupakan sambungan dari perumusan dasar negara kita yang kemarin. Ya, di buku kalian pun bisa nanti dibaca, dilihat, dan disesuaikan dengan materi-materi yang ada dalam video ini. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Salam sehat selalu, horas dan semangat. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta bersama tokoh pejuang kemerdekaan akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang sekarang menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi. Pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno, dilakukan oleh Latif Hendradingrat dan Suhud. Adapun lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman, Indonesia Raya dinyanyikan bersama-sama secara serentak. Pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini, Ketua PPKI menambah anggota PPKI 6 orang lagi, sehingga semua anggota PPKI berjumlah 27 orang. Pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, seorang ofisir Angkatan Laut Jepang, Ratulangi, minta kepada Muhammad Hatta supaya Piagam Jakarta dicoret dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kalau tidak, kemungkinan golongan Kristen dan Katolik di Indonesia Timur akan berdiri di luar Republik.
Maka Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, dan Teku Moh Hasan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus menghargai nilai juang para tokoh-tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Para tokoh PPKI berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun tujuan diadakannya pembahasan sendiri tidak pada forum sidang agar permasalahan cepat selesai. Dengan disetujuinya perubahan itu, maka segera saja sidang pertama PPKI saat itu dibuka. Jadi, alasan perubahan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena kata-kata butir pertama sebelum diubah ternyata kurang disetujui oleh sebagian komponen bangsa yang lain. Oleh karena itu, perubahan tersebut perlu dilakukan. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang baru saja merdeka. Akhirnya, usulan Muhammad Hatta disepakati oleh semua anggota PPKI. Jadi sila pertama dasar negara berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selain pembahasan perubahan sila pertama Pancasila, pada sidang PPKI juga dibahas perubahan bab 2 Undang-Undang Dasar Pasal 6 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam, diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Semua usulan itu diterima peserta sidang. Hal itu menunjukkan mereka sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa. Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan-bahannya diambil dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945 dengan berbagai perubahan. 2. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Juli 1945. 3. Memilih Ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 4. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dalam sidang pertamanya, 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang kini terkenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan yang di dalamnya memuat Pancasila dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 diumumkan dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 tahun 1946 pada halaman 45 sampai dengan 48. Selanjutnya, dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 ditegaskan kembali tentang rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini. Semoga kalian tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dan termotivasi untuk membuat tugas. Tugas kalian pada pertemuan kedua ini adalah membuat video. Dan lagi membuat video pribadi dengan menghafalkan isi Pancasila. Waktu kamu di SD, setiap hari Senin upacara pasti ada pembacaan Pancasila, pembacaan teks Pancasila. Ini Bapak harapkan kalian hafalkan, dan sewaktu kalian membuat video tersebut, Bapak sangat mengharapkan kalian berpakaian seragam sekolah. Berpakaian seragam sekolah. Apabila belum lengkap atau belum ada, Bapak harap kalian bisa berpakaian bebas, rapi dan sopan. Bebas, rapi dan sopan. Dan Bapak harapkan nanti kalian dalam pembuatan video pembacaan ya tanpa teks ya, hafalan isi Pancasila itu dengan hikmah, dengan berdiri dengan baik, tegap dan tidak oleng-oleng. Pokoknya sikap yang baguslah, dengan suara yang lantang, supaya kamu terbiasa tampil di depan nanti juga mengajari kalian supaya lebih percaya diri. Ini yang Bapak sampaikan, dan ini tugasnya diberikan kepada Bapak sesuai dengan jadwal yang telah kami bagikan. 3 hari dari hari sekarang. Kalau sekarang Selasa, berarti Rabu, Kamis, Jumatlah dikirimkan kepada nomor WA pribadi Bapak. Nomor WA pribadi Bapak ya, dengan baik, hanya membuat video ya, menghafalkan isi Pancasila. Dan di sini Bapak sampaikan juga untuk minggu depan kita akan mencoba untuk ulangan harian yang pertama. Jadi siswa kami sekalian yang baik, pelajarilah video-video yaitu perumusan dan penetapan dasar negara kita ini, dan juga kolaborasikan dengan buku teks atau buku paket kamu. Nah, nanti pada hari minggu depan kita akan mencoba ulangan harian pertama. Tetapi dalam ulangan harian pertama itu harus hari itu juga dikirimkan jawabannya, tidak lagi sesuai jadwal tugas, itu jadwal tugas. Tetapi kalau untuk ulangan harian harus hari itu juga dikumpulkan. Dan Bapak harapkan kalian dalam menonton video pembelajaran itu dari awal sampai akhir, sehingga nanti tidak ada pertanyaan lagi, mana tugasku Pak, apa soalnya Pak. Karena kami temukan waktu siswa kami mempertanyakan kepada guru demikian. Jadi itulah kamu literasi digital namanya. Jadi dari awal sampai akhir pembelajaran ini, di video-video manapun itu, pelajaran apapun itu, siswa kami sekalian kami harapkan untuk mengikutinya dari awal sampai akhir dan menyimak dengan baik-baik. Ini saja yang Bapak sampaikan. Jaga kesehatan, berdoa selalu, dan semangat. Apalagi sekarang cuaca kita ekstrim. Terima kasih. Salam.